Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem dan proses manajemen. Sistem dan proses manajemen. Sistem itu sendiri merupakan suatu totalitas yang terdiri dari subsistem dan atributnya yang satu sama yang lain itu saling terikat, saling ketergantungan, dan saling berinteraksi dan saling berpengaruh dalam penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, sehingga mencapai peranan, sasaran, dan tujuan tertentu. Sistem merupakan satu kesatuan di mana antara subsistem itu memiliki peran masing-masing, sehingga dalam suatu sistem di dalam manajemen, jika salah satu mengalami kendala, maka keseluruhan dari sistem itu akan bermasalah. Sistem-sistem tersebut di dalam manajemen itu terdiri atas sistem manajemen organisasi, sistem pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen, sistem nilai dan budaya organisasi, dan sistem manajemen tertutup dan terbuka. Sistem manajemen organisasi, kemudian yang lain-lainnya, merupakan subbagian yang peranannya itu sangat penting di dalam organisasi. Kemudian ketika memasuki satu proses di dalam manajemen, maka yang pertama yang disebut dengan sistem manajemen organisasi itu menjadi motor penggerak di dalam mendayagunakan sumber daya yang ada. Jadi sistem manajemen organisasi itu sifatnya sangat umum, di mana semua sumber daya itu akan terlibat di dalamnya. Kemudian mereka saling berinteraksi untuk penggunaan sumber daya itu secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, sistem pengambilan keputusan. Ini merupakan salah satu upaya manajemen di dalam mewujudkan strategi apa yang akan diambil melalui beberapa informasi yang terkumpul. Jadi informasi-informasi, kemudian isu, kemudian yang disebut dengan apa yang menjadi hal penting untuk dibahas di dalam suatu manajemen, kemudian membutuhkan satu pengambilan keputusan yang tepat. Ini merupakan salah satu sistem yang harus dibangun dan sifatnya adalah wajib bagi suatu manajemen. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi manajemen, merupakan satu kesatuan di dalam mengelompokkan seluruh manajemen yang ada di dalam organisasi, terutama di dalam informasi yang terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Misalkan informasi terkait dengan modal, informasi terkait dengan siklus produk, informasi terkait dengan sumber daya manusia. Jadi sistem informasi manajemen itu mencakup keseluruhan sumber daya yang ada, yang sifatnya memberikan informasi kepada manajer untuk menjadi modal dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat adalah sistem nilai dan budaya organisasi. Nilai di sini merupakan satu keunikan yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, sehingga itu akan menciptakan suatu budaya kerja yang baik
salah satu yang bisa kita lihat adalah perbedaan antara sistem manajemen yang ada di Mayangkara Group. Mungkin yang bagi kalian yang ada di wilayah Blitar maka tidak asing dengan Mayangkara Group. Jadi Mayangkara Group itu memiliki nilai dan budaya kerja yang sangat baik, dinamis, serta tidak melupakan sisi religiusitas. Nah, nilai-nilai dan budaya seperti ini penting untuk dibangun di dalam suatu organisasi karena merupakan satu bentuk keterkaitan dengan sisi spiritual dan sisi material, di mana kekuatan di dalam nilai dan budaya itu akan menciptakan suatu proses manajemen yang baik, sehingga apa yang ingin dicapai oleh manajemen itu akan mudah untuk terwujud. Kemudian yang kelima adalah sistem manajemen tertutup dan terbuka. Mari kita lanjutkan dulu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Sistem manajemen organisasi itu terbagi atas 3, yaitu democratic decentralized, kemudian control decentralized, dan controlled centralized. Kemudian sistem pengambilan keputusan ini yang mungkin belum saya sampaikan tadi adalah terkait dengan peran dari masing-masing faktor produksi, terutama manusia atau sumber daya manusia, yang baik secara individu, kelompok maupun secara institusional. Mereka memiliki harus mampu dan berani mengambil keputusan yang berhubungan dengan halite tepat-tepatnya. Artinya pengambilan keputusan itu ditunggu-tunggu oleh para stakeholder, sehingga sistem manajemen sistem di dalam organisasi itu tidak mengalami kendala. Kemudian keputusan juga ditunjukkan untuk masa yang akan datang. Efeknya juga akan berlangsung atau berguna pada hari yang akan datang. Sementara yang akan datang itu tidak menentu serta penuh dengan beraneka ragam macam risiko. Artinya, yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa informasi-informasi yang penting untuk digali, kemudian dikaji dan dievaluasi dalam pengambilan keputusan, itu harus betul-betul valid dan reliable. Karena sifat dari pengambilan keputusan itu adalah apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dan kita juga tidak tahu, karena sifatnya adalah uncertainty. Uncertainty merupakan suatu kondisi yang tidak pasti, di mana resiko itu menjadi hal yang wajar untuk dialami dan ditempuh. Tapi yang harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan ini adalah meminimalisir resiko sekecil-kecilnya. Karena resiko tidak akan mungkin bisa dihilangkan, tetapi bisa diupayakan untuk diminimalisir. Kemudian keputusan akan menciptakan masalah atau aktivitas, tetapi keputusan juga akan menyelesaikan masalah. Efek baik dan positif, artinya dalam pengambilan keputusan itu sifatnya adalah justru pengambilan keputusan yang salah itu akan menjadi masalah, sedangkan pengambilan keputusan yang baik yang dilakukan secara tetap, cepat, dengan informasi yang valid dan reliable itu akan menyelesaikan masalah
yang ada saat ini dan memperbaiki di masa yang akan datang. Macam-macam keputusan, yaitu keputusan auto-generate, kemudian keputusan induced. Ini dua hal yang sebenarnya kaitannya dengan adanya uncertainty atau kondisi yang tidak pasti tadi sebenarnya. Pembagian, kenapa kok harus dibagi? Tapi pada intinya pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara tepat. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dialami. Kemudian basis pengambilan keputusan itu sendiri artinya apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer di dalam pengambilan keputusan itu adalah basis keyakinan, intuisi, fakta-fakta, pengalaman, dan kekuasaan. Dari kelima hal tersebut, memang nomor 3 bagian fakta-fakta itu menjadi penting dan sangat penting di dalam pengambilan keputusan. Tetapi juga intuisi dari seorang manajer itu penting untuk mendukung, karena intuisi itu menjadi suatu bentuk keyakinan atau keberanian dari seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka harus memiliki intuisi yang kuat sehingga hal yang sudah diputuskan itu menjadi hal yang saklek, artinya sudah dipikirkan secara matang. Kemudian teknik-teknik pengambilan keputusan yaitu operating research, artinya melalui kajian, linear programming, artinya menggunakan suatu basis statistik, termasuk juga menggunakan cara yang disebut dengan siklus manajemen yang tepat. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu juga memperhatikan faktor perencanaan yang sudah dilakukan, kemudian strategi, serta goalnya. Artinya pengambilan keputusan harus sejalan, harus linear dengan kondisi itu. Yang ketiga adalah gaming war game. Artinya teknik ini menjadi suatu apa ya istilahnya perang istilahnya. Memang fakta-fakta yang terkumpul dengan intuisi yang kuat dari seorang manajer itu akan menciptakan suatu pengambilan keputusan yang sifatnya adalah menentang atau justru mendukung dari suatu masalah itu sendiri. Kemudian probability, artinya mempertimbangkan suatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sehingga pengambilan keputusan ini sifatnya adalah menggunakan aspek probability sampling. Artinya menggunakan strategi probability, kemungkinan atau kesempatan. Seberapa besar kemungkinan akan terjadi. Nah, biasanya melalui probability, teknik probability dalam pengambilan keputusan, masalah itu risiko itu akan sangat mungkin untuk diminimalisir. Kemudian yang berikutnya adalah ranking dan statistik weighting. Ini merupakan suatu strategi di dalam memprioritaskan masalah-masalah yang ada, sehingga akan muncul suatu prioritas mana yang harus diselesaikan, dan keputusan yang menjadi prioritas itu akan menjadi suatu keputusan yang diambil. Artinya
ada proses di dalam menggali, menggolongkan, kemudian mengevaluasi apa yang menjadi prioritas perusahaan, sehingga keputusan yang diambil menjadi keputusan yang paling, artinya yang menjadi nomor satu. Kemudian sistem informasi manajemen, ini tadi yang saya sampaikan bahwa sistem informasi manajemen itu adalah satu kesatuan yang menyajikan seluruh data yang ada di perusahaan. Tentunya sistem informasi manajemen itu high-tech. Artinya tidak mungkin dilakukan ketika organisasi itu tidak memiliki teknologi. Komponen di dalam SIM atau sistem informasi manajemen itu, yang pertama adalah sistem pemrosesan data. Yang kedua adalah sistem pendukung dalam pengambilan keputusan. Jadi informasi yang diolah itu untuk proses pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah sistem otomatisasi kantor. Jadi kalau kita melihat seperti kayak kita datang ke Indomaret, kemudian kita menyodorkan beberapa barang untuk dibeli, maka pelayan dari Indomaret itu akan melakukan scan barcode. Nah, pada saat melakukan scan barcode, maka secara otomatis sistem pangkalan data di pusat itu akan bisa memproses laporan keuangan detik itu juga. Jadi ketika ada barang yang terupdate, maka laporan keuangan juga akan langsung otomatis terupdate, bahkan dengan 0 rupiah, 1 rupiah, 2 rupiah sekalipun. Nah, otomatisasi seperti ini itu sifatnya adalah menjadi suatu bentuk efisiensi, tetapi terkadang kelemahan dari SIM itu sendiri adalah kendala sistem. Misalkan listrik padam, kemudian serangan virus, atau serangan oleh seorang hacker dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pintar. Jadi sistem informasi yang ada di dalam perusahaan itu dilakukan tidak lagi oleh sumber daya manusia, tetapi dilakukan oleh teknologi atau sistem informasi. Kemudian sistem nilai dan budaya organisasi, ini jelas suatu nilai yang dibangun tidak secara singkat tetapi juga berlangsung lama dan turun temurun istilahnya. Karena nilai-nilai itu lebih mudah untuk dibangun ketika sudah dijalankan secara bersama-sama dalam tempo yang cukup lama, sehingga nilai-nilai itu akan sangat kuat mengakar di dalam suatu organisasi, dan itu menjadi satu ciri khas dari organisasi itu sendiri. Dan berikutnya adalah sistem manajemen tertutup. Kelebihannya adalah pengambilan keputusan lebih cepat karena tidak melibatkan bawahan, atau proses pengambilan keputusan tidak melibatkan seluruh stakeholder. Kerahasiaan dan keadaan perusahaan sangat terjamin. Ini kelebihannya, karena perusahaan tertutup itu semua informasi itu tidak wajib untuk dipublish. Kemudian kelemahan, masalah dan pemecahan masalah hanya dihadapi oleh seorang manajer. Artinya manajer itu akan sangat kerepotan istilahnya dalam proses pengambilan keputusan ketika sistem informasi itu dijalankan secara tertutup. Kemudian para bawahan tidak mengetahui kondisi perusahaan, entah itu untung maupun rugi. Kemudian untuk sistem manajemen terbuka itu sendiri, kerjasama semakin baik dan interaksi antara atasan dan bawahan semakin harmonis karena semua hal dibicarakan, dimusyawarahkan, dimufakatkan, sehingga keseluruhan
siklus manajemen itu akan terbangun dan sangat mendukung dari pencapaian visi. Bawahan akan lebih bersemangat dan berpartisipasi tinggi pada tugasnya. Kemudian atasan banyak menginformasikan kepada perusahaan, kepada bawahan, sehingga bawahan akan dalam batas-batas tertentu mengetahui kondisi perusahaan. Artinya memang antara penting dan tidak penting menginformasikan kondisi perusahaan kepada para karyawan. Yang menjadi penting adalah ketika karyawan itu mulai membutuhkan motivasi di dalam bekerja. Artinya ketika kita mengeksplor seluruh informasi yang sifatnya layak untuk diinformasikan, maka itu menjadi modal di dalam penyemangat kerja mereka. Misalkan, oh untuk perusahaan tahun ini lumayan banyak, nanti akan kita bagikan bonus misalnya. Coba tahun depan kalau bisa mencapai target peningkatan 10%, itu akan ditambah bonusnya. Nah, itu akan meningkatkan semangat karyawan. Seorang manajer dan atasan dalam mengambil keputusan lebih terdahulu memberikan kesempatan bawahannya untuk mengemukakan pendapat. Ini yang berbeda terbalik dengan perusahaan tertutup tadi. Artinya semua keputusan itu akan dibangun terutama melibatkan para stakeholder. Kelemahannya, rahasia perusahaan kurang terjamin karena harus publish. Dalam mengambil keputusan tidak efektif dan efisien, bertele-tele sehingga menyebabkan pengeluaran biaya yang banyak karena sering mengadakan pertemuan dengan para stakeholder. Kemudian proses manajemen. Proses manajemen suatu rangkaian aktivitas yang harus dilakukan suatu organisasi, di mana rangkaian ini merupakan tindakan untuk mencapai tujuan dan fungsi manajemen serta menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi manajemen itu sendiri ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini teori yang disampaikan oleh J.R. Terry, salah satu tokoh manajemen, yang mengemukakan bahwa planning, organizing, actuating, controlling itu adalah suatu fungsi yang wajib dan masuk di dalam siklus manajemen. Terdapat 4 bentuk sumber daya. Yang pertama adalah pekerja. Kemudian adalah financial resources. Yang ketiga adalah physical resources. Yang keempat adalah informational resources. Jadi sumber daya yang harus ada dan memang wajib ada di dalam perusahaan itu adalah yang pertama adalah sumber daya manusia, keuangan, sistem, dan terakhir adalah informasi, sumber daya informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.